Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin memberi tema menjadi perawan sucinya Allah. Saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita lanjutkan di Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat ke langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima. Lalu ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataanku ini tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat yang ketujuh. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Dari beberapa perikop ini, 2 perikop ini, kita dapat belajar bahwa menjadi perawan sucinya Allah itu berarti kita diingininya Tuhan dengan cemburu. Cemburu ini dengan maksud cemburu itu dengan cemburu ilahi. Maksudnya aku itu sudah mempersiapkan kamu, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki dan membawa kamu menjadi perawan suci kepada Kristus. Maksudnya dipertunangkan kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini maksudnya kita sebagai manusia harus mengerti bahwa hidup kita ini rentan.
Ya, kita mempunyai tujuan hidup dan fokus kepada langit baru dan bumi baru. Seharusnya selama kita hidup di dalam dunia ini 70 sampai 80 tahun yang dikatakan oleh Mazmur Musa, yaitu masa hidup kami 70 sampai 80 tahun, dan jika kami dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa yaitu dengan satu visi misi, yaitu untuk mengerjakan kekekalan, tidak boleh mencintai dunia karena Tuhan sudah mencintai kita dengan setulus hati dan mengingini kita dengan cemburu ilahi. Sebab yang diingini oleh Bapa adalah tidak mencintai dunia dan hanya berfokus untuk mengerjakan kekekalan. Sebab di langit yang baru dan bumi yang baru nanti kita akan hidup berbahagia bersama dengan Bapa di dalam Firdaus yang baru untuk selama-lamanya. Kemudian akan memerintah bersama dengan Bapa di dalam kerajaan Allah selama 1000 tahun lamanya, yaitu disebut 1000 tahun damai. Maka kita akan maka kesimpulannya adalah selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus belajar bahwa berjuanglah untuk hidup dalam kekudusan, tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga kita didapatinya berkenan, dan berjuanglah untuk hidup menjadi perawan suci Allah. Maka pada suatu saat nanti, pada saat kita dipanggil pulang, kita sudah bersiap untuk dijemput pulang kepada Bapa di surga. Maka selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus menjadi perawan sucinya Allah, yaitu untuk berjuang hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sehingga kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita sudah siap dipersatukan kembali oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, dari perspektif Wahyu pasal 21 ini dengan judul perikop langit baru dan bumi yang baru, nah, ada kaitannya dengan 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu Yesus, untuk membawa kamu menjadi perawan suci kepada Kristus. Nah, di pasal 21 Wahyu 21 ini kita dapat belajar bahwa suatu saat nanti kita manusia akan dikumpulkan jadi satu, diadili kepada Tuhan. Bagi umat percaya kepada Kristus akan langsung dibawa kepada Firdaus yang kekal itu, hidup baru, hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama, bumi pertama itu sudah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari sorga, berhias dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin yang berdandan untuk suaminya. Nah, kenapa diibaratkan
kita sebagai mempelai Kristus diibaratkan sebagai Yerusalem baru. Karena suatu saat nanti kita akan dibawa Tuhan menyongsong kehidupan yang baru, hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini kan sama kan? Konteksnya sama dengan 2 Korintus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Konteksnya sama, yaitu kita harus mempersiapkan kehidupan kita, berjuanglah untuk hidup sesuai visi misinya Tuhan, sehingga hidup kita itu dapat berkenan kepada Tuhan. Oke, demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.